Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar matematika. Kalau tadi pembagian dengan tanpa meminjam, maka sekarang adalah pembagian dengan meminjam ya. Judul materi hari ini adalah pembagian dengan meminjam. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Sebelum mulai kita doa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak-anak, caranya gimana sih Bu pembagian dengan meminjam? Seperti ini ya, kita buat garis. Lalu kalau ada soal 144 dibagi 8, ini namanya pembaginya ya. 144 dibagi 8. Kalau pakai tangan bisa nggak Bu? Ya, oleh karena itu kalian diajarkan pembagian. Kenapa? Karena jika menggunakan jari-jari kalian itu tidak cukup ya. Makanya diajarin seperti ini, cara membagi bilangan yang sudah banyak tanpa menggunakan kalkulator. Mudah Bu, pakai kalkulator aja. Iya, tetapi nanti yang pinter siapa dalam perhitungannya? Ya kalkulator ya. Buat apa sih fungsinya kita belajar matematika? Ini ketika kita mendapatkan kesulitan, belajar juga di sini. Kesabaran ya sayang ya. Belajar sabar. Kenapa? Karena menghitung itu tidak mudah kan kata kalian? Menghitung itu sulit Bu. Iya. Disinilah letaknya kalian diterapkan dalam kehidupan kalian juga adalah apa? Kesabaran, ketelitian, ketekunan, di sini semuanya ada ya. Jadi jangan mengira itu semuanya mudah dengan menggunakan kalkulator. Itu sama saja kalian juga berpikir seperti ini. Hidupku ini bisa mudah untuk menjadi pintar itu, untuk menjadi juara, untuk mendapatkan nilai yang sangat bagus itu mudah, yaitu dengan menggunakan kalkulator. Cara cepat, cara sangat ekspres ya. Tanpa usaha, cuma mengetikkan angka di kalkulator lalu dapat hasilnya. Nah, cara-cara seperti itu kira-kira baik atau tidak ya? Nah, kalian yang tahu ya. Oke, jadi makanya di sini, jadi jangan pernah berkata bahwa belajar matematika itu tidak punya tujuan. Ya, ini bisa diterapkan dalam kehidupan kalian ya untuk berhitung, sekaligus juga menerapkan ilmu kesabaran, ketelitian, ketekunan. Oke? Semangat ya sayang ya. Jadi jangan pernah berkata matematika tidak ada manfaatnya. Oke? Sekarang kita mulai saja pembagian dengan meminjam. Kalau tadi tanpa meminjam kita dimulai dari angka yang paling awal. Ya, angka 1. Oke, K1, tapi ini 1 dibagi 8 nggak bisa Bu. Nah, makanya dikatakan pembagian dengan meminjam, karena pinjam ke sebelahnya. 1 dengan 4 itu 14. 14 dibagi 8 dapatnya 1. 14 dibagi 8 dapatnya 1. Oke, kok bisa Bu 1? Kalau belum hafal perkalian Ibu tuliskan ya. 14 dibagi 8. Kita tahu pembagian itu adalah pengurangan berulang. 14 dikurang 8, hasilnya berapa ya? 6. Hasilnya 6 kan terakhir. Apakah 6 ini bisa dikurang 8? Tentunya tidak bisa. Ya kan? 6 dikurang 8 tidak bisa ya, punya kue 6, tetapi ingin dibagikan ke 8 orang. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti cukup selesai sampai di sini. Ada berapa sama dengannya? 1. Ya, berarti 14 dibagi 8 hasilnya 1. Sampai di atas angka 1 ini jangan lupa diturunkan ke bawah. 1 dikali 8. Sudah naik ke atas genting, atas atap ya. Atas jangan lupa diturunkan, dikembalikan lagi ke bawah. Bagaimana cara mengembalikannya? Pakai mobil? Pakai motor? Ayo pakai apa? Lewat kali aja Bu, dihanyutkan. Lebih cepat. Iya betul, lewat kali. Dikali maksudnya sayang ya. Bukan lewat kali yang ada airnya ya. Dikali, lewat kali. 1 kali 8. 1 dikali 8 hasilnya 8. Taruh di sini.
Tadi kan angka terakhir yang kita pinjam angka 4 kan. Sekarang 1 tadi nggak bisa, maka 4 kita pakai ya puluhannya. Taruhlah di sini, luruskan. 4 dikurang 8 nggak bisa, langsung saja 14 dikurang 8 hasilnya 6. Selanjutnya 6 bisa nggak bagi 8? Nggak bisa, makanya Ibu tuliskan di sini 4. Dari mana? Ini turun. Ini kan udah Ibu coret ya. 1 nggak bisa, ini 4 udah. Tadi udah dihitung ya, 14 dibagi 8. Oke. Nah, yang belum turun mana angkanya? Angka 4. Nah, turunlah dia ke sini. Oke, turun. Paham ya? Tadi 14 ini kenapa Ibu coret? Karena sudah dibagi 8, dapatnya 1. Sudah sampai atas, jangan lupa dibalikin ke bawah. Pulangin ya. Dipulangin ke bawah. 1 kali 8, 8. 14 dikurang 8 hasilnya 6. 6 mau dibagi 8, jadi ke atas lagi ya. Udah sampai di bawah, balik lagi ke atas. 6 dibagi 8 gak bisa, makanya 4-nya tuh turun. Nah, sekarang jadi angka 64. 64 dibagi 8 hasilnya 8. Oke. 64 dibagi 8 hasilnya 8. Tahu dari mana? Kalau hafal perkalian atau pembagian bisa. Tetapi kalau seandainya mepet, saya mau ulangan Bu, saya mau penilaian harian, saya mau PTS, saya nggak hafal. Itu bagaimana? Sambil berjalan, sambil menghafal, sambil murajaah hafalannya. Seandainya sampai kepepet nggak bisa dan lupa, bisa pakai cara pengurangan ya. Kalau pembagian itu kan pengurangan berulang. Dibagi kuenya, berarti kalian punya kue berkurang atau bertambah? Berkurang Bu, makanya dikatakan pembagian itu adalah pengurangan berulang. Sebaliknya kalau dikali itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kita lihat ya, 64 dibagi 8, pengurangan berulang kan, berarti dikurang 8. 64 dikurang 8 hasilnya 56. Dapat hasil 56, taruh di depan, dikurang lagi 8. Dapat hasil lagi 48 dikurang lagi 8. 48 dikurang 8. Dapat hasil 40. 40-nya dikurang lagi 8. Dapat hasil 32. 32-nya dikurang lagi 8. Dapat 24. Terus sampai hasilnya 0. Sampai tidak ada sisa. Kita hitung sekarang ada berapa sama dengannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Atau dihitung pengurangannya juga sama aja. Hitung sama dengannya sama aja ya, hitung yang mana terserah, yang enaknya. Kalau seandainya ini catatan bagi yang belum hafal perkalian ataupun pembagian ya. Jadi pakai cara seperti ini. Kalau pembagian itu pengurangan berulang. Hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 64 dibagi 8 adalah hasilnya 8. Sudah sampai atas, 8-nya didiemin enggak? Enggak, dipulangin ke bawah. Caranya gimana? Dengan cara dikali, lewat kali Bu. Oke, lewat kali kita. 8 dikali 8, 64. Betul ya? 64 dikurang 64, angkanya sama. Kita tahu kamu punya kue 2, dikurang 2, habis nggak? Habis. Sama aja ini, punya kue 64, dibagi ke 64 teman, habis nggak? Dikurang ke 6, dikasih ke 64 teman kalian. Habis nggak? Habis. Maka hasilnya 0. Kalau sudah terakhirnya 0, ini sudah selesai. Ini 4-nya udah turun ya. Oke, berarti sudah kita coret. Udah nggak ada lagi. Mau pinjam atas sudah nggak ada kan? Ya, hasilnya 0, jadi udah selesai. Pastikan sudah selesai dengan melihat atas juga semuanya sudah turun angkanya. Yang di atas ini ya, di dalam kurung ini udah tidak ada angka yang tersisa. Ini sudah Ibu silang-silang, berarti sudah habis. Nah, hasilnya apakah 0? Bukan. Inilah hasilnya yang di atas ini ya. 144 dibagi 8 adalah 18. Seperti itu ya, cara mengerjakan pembagian dengan meminjam. Berikutnya contoh lain adalah, nah ini ada lagi soal. Bacanya 8.649 dibagi 9. Banyak banget Bu, ribuan. Ini sangat mudah, cuma dengan beberapa baris hitungnya ya. Coba langsung ya. 8 dibagi 9 gak bisa Bu, langsung ke 86. 86 dibagi 9 hasilnya 9. Kenapa? Karena 9 dikali 9 adalah 81. Tadi boleh pakai cara kayak gini ya. Kalau tadi 64 dibagi 8, maka kalau di sini 86 dibagi 9, kalian hitung aja. 86 dikurang 9. Kan kalau pembagian itu pengurangan berulang.
Berarti dikurang 9 hasilnya berapa? 77. Lagi dapat hasil 77 dikurang lagi 9. Hasilnya adalah 68. Dapat hasil 68 dikurang lagi 9. Hasilnya adalah 59. Dapat hasil 59 dikurang lagi 9. Dapat sama dengan berapa? 50. Dapat hasil 50 dikurang lagi 9. Hasilnya adalah 41. Itu ya. Dan seterusnya sampai hasilnya memungkinkan yang mendekati. Kita terus ya. 41 dikurang 9 sama dengan hasilnya adalah berapa ya? Yaitu 32. 32 ya. Berikutnya hasil dapat 32 dikurang lagi 9 sama dengan adalah 23 ya. Berikutnya 23 dikurang lagi 9. Hasilnya adalah 6. Maksudnya adalah ini 14 ya. 23 dikurang 9 14. Dapat hasil 14 dikurang lagi 9 sama dengan 5. Nah 5 bisa nggak ya dikurang 9? Punya kue 5 mau dibagi ke 9 teman kalian, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita coret hasil terakhir 5. Kita hitung sama dengannya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu, kok nggak sampai 0? Iya. Kalau bisa dibagi atau dikurang sampai hasilnya 0 itu nggak apa-apa. Tetapi di sini kita coba ternyata 5 tidak bisa dibagi 9. Kalau di sini tepat. Hasil terakhir kan 8. Karena pembaginya 8, maka dikurang 8. 8 hasil terakhir 8. Karena pembaginya 8, maka dikurang 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Habis. Itu boleh. Kalau benar-benar pas. Sedangkan di sini coba kita lihat. 14 dikurang 9 hasilnya 5. Nah 5 ini bisa nggak dikurang 9? Punya 5 kue mau dibagi ke 9 teman. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Maka cukup sampai di sini. Tinggal kita hitung berapa sama dengannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 86 dibagi 9 adalah 9. 9 dikali 9 81. Oke. Selanjutnya kita tinggal pengurangan. 8 dikurang 8 sudah habis. 6 dikurang 1 5. Ini sudah dikurang berarti udah coret aja. Ya. 6 dikurang 1 5. 5 bisa nggak dibagi 9? Nggak bisa, Bu. Turun 1 4-nya. Satu angka turun. 54. Oke, 4-nya kita coret karena sudah turun. 54 dibagi 9 dapat hasilnya berapa ya? Betul ya, hasilnya adalah 6. Kita tuliskan di sini 6. Nah, 6 dikali 9 adalah 54. Pas ya. Kalau yang gak hafal perkalian boleh pakai cara kayak gini ya. Hitung tadi 54 dibagi 9 berarti 54 dikurang 9. Terus hasilnya sampai memungkinkan. Kalau bisa sampai 0 boleh. Kalau sampai gak bisa ya berarti cukup sampai di situ. Yang mendekati seperti ini ya. Selanjutnya tadi Ibu ulangi. 6 dikurang 1 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 9, 4-nya turun. Karena 4-nya sudah turun ke bawah, yang di atas dalam kurung Ibu coret. Oke, sudah. 54 dibagi 9 hasilnya adalah 6. 6 udah sampai di atas angka 6 ini jangan lupa dikembalikan ke bawah, disuruh pulang lagi. Ya, suruh pulang lewat kali. Nah, berarti dikali. 6 dikali 9 54. Angkanya sama ya. Kalau angkanya sama dikurang berarti hasilnya 0. Udah selesai dong, Bu. Seperti tadi ini di sini kata Ibu kan kalau 0 hasil bawahnya sudah 0 berarti sudah selesai.
Iya, kalau di atasnya sudah tercoret semua seperti ini. Di sini 0. Nah, ini sudah tercoret semua, nggak ada angka di sampingnya. Sedangkan di sini hasilnya 0, tetapi ada nggak yang masih belum dicoret? Ada angka 9. Turunkan dulu 9-nya. Dah. Sekarang angka 9 ya. Bacanya 9 tetap ya walaupun ada 0-nya. 9 dibagi 9, bacanya 9 dibagi 9. Hasilnya 1. Bilangan yang dibagi dengan angka yang sama hasilnya 1. 9 bagi 9 1. 100 bagi 100 1. Oke. Kalau pembagian bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama hasilnya 1. Beda sama pengurangan. Pengurangan kalau angkanya sama hasilnya 0. Oke. 100 kurang 100 0. Tapi kalau 100 bagi 100 hasilnya 1. Dibedakan ya. Kalau pembagian angkanya sama dibagi dengan angka yang sama hasilnya 1. Tetapi kalau pengurangan dikurang dengan angkanya yang sama maka hasilnya 0. Oke, sudah Ibu ulangi terakhir tadi 9 dibagi 9 1. Angka 1 ini jangan didiamin aja di atas genteng, kepanasan nanti ya. Nah, maka dari itu diturunkan, dikembalikan pulang melalui kali. Berarti 1 dikali 9. Tuliskan di sini 1 kali 9 adalah 9. Oke, maaf ya, tadi Ibu umpamakan dengan genteng dan kali supaya kalian ingat ya. Oke, selanjutnya diapain lagi? Dikurang. 9 dikurang 9 hasilnya 0. Sudah selesai. Paham sampai di sini? Ini sudah terpakai, kita coret ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian pemahamannya ya. Oke, itulah penjelasan pembagian dengan meminjam. Untuk selanjutnya tugasnya adalah kalian Ibu minta mengerjakan nomor halaman 46. Oke, halaman 46. Nomor 2, nomor 6 sama nomor 10. 2, 6 sama 10 ya. Oke. Itu aja tugasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.